Baru-baru ini, dunia sepak bola dihebohkan dengan sebuah liga baru yang dibuat oleh Gerard Pique yang bernama Kings League. Berdasarkan pengamatan saya di internet, banyak komentar-komentar miring terhadap Kings League ini, di mana ini seperti merusak tatanan sepak bola. Namun ada juga yang mendukung dan menganggap ide ini jenius, karena ini adalah sebuah alternatif dari sepak bola yang kita kenal. Jadi ini menjadi sebuah sub dari sepak bola gitu. Sama seperti bola basket ada 3-on-3, ada street ball. Nah, Kings League ini bisa jadi ke arah sana. Tapi apakah Kings League ini hanya berjalan secara musiman atau bahkan nanti bisa berkembang? Simak Optis episode selingan ini. Oke, selamat datang di Optis. Masih bersama kami Pundit Korporat. Masih bersama saya Gerard Reza. Dan saya adanya Gerard Reza, Hafi Wirangga. Oke, jadi Kings League Rang Betul. yang dibikin sama Gerard Pique. Yang tadinya saya kira memang liga sepak bola biasa. Iya. Seminggu ini saya searching, ternyata liga kocak. Dan menurut saya jadi salah satu olahraga sepak bola menghibur sepanjang masa yang pernah saya lihat. Iya, karena Kings League ini menggabungkan peraturan Banyak polo aturan. air, tenis atau bulu tangkis, Yes. lalu ada kartu Uno bahkan. Kartu Uno. Ya, ada Ada attack card ada juga. attack cardnya juga atau trading card game gitu loh, ada di sana. Lalu ada juga selain itu Ada banyak. ada banyak maksudnya nanti kita bahas. peraturan-peraturannya. Iya, oke. Mungkin kita bahas dari berawalnya dulu lah. Berawalnya dulu. Berawalnya itu memang dimulai dari pensiunnya Bapak Gerard Pique Iya, yang musim kemarin akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu karena mungkin sudah capek ya dengan masalah rumah tangga Iya, bener. dibarengi juga masalah sepak bola Barcelona. Iya. dibu dengan fans karena mungkin dianggap makan gaji buta, Betul. bermain juga sudah tidak produktif secara, maksudnya tidak sama seperti dulu. Terus Betul. tapi di balik itu juga Barcelona mengalami kesulitan keuangan, jadi dianggap Pique ini beban lah ya. Jadi akhirnya mungkin dia memutuskan untuk gantung sepatu lebih cepat gitu. Betul. Lalu tidak lama keluarlah dicetuskan Kings League tadi yang sudah sempat dibahas, Ya. terdiri dari 12 tim dan salah satu investor dan pemilik tim juga ada Sergio Kun Aguero di situ. Ya. Terus juga digabungkan antara pemain-pemain liga amatir digabungkan dengan pemain-pemain pensiunan. Salah satunya Bapak Chicharito. Itu Bapak saya itu ternyata pemain ya. ternyata Di situ. pemain, saya kira itu kayak fan football, dia mengenalkan permainannya terus join sebagai pengisi acara selingan lah. Ternyata dia Iya, ternyata. terlibat. Iya, Terus bukan juga salah kayak Ronaldinho Iya. dipanggil ke sini Iya, buat Ronaldinho main sama Raffi Ahmad gitu misalkan. Nah. Enggak, ternyata bukan. Padahal ternyata mainnya serius. Nah, kalau ini Iya. beneran serius Iya, gitu. Ini betul, bukan betul, fan football betul, ternyata. Kalau melihat dari tema lapangannya juga sepertinya cukup cerah ya. Maksudnya tonnya ton cerah. Tonton terus juga, ijo sepak bola tetap ada. lapangannya Tapi juga kalau diukur seru. mungkin agak mirip kayak futsal, tapi sebenarnya katanya dibilang kurang lebih luasnya hampir mirip kayak lapangan tenis sebenarnya, karena memang Iya. diambil dari lapangan tenis. Ternyata saya baru tahu. Jadi lapangan tenis diambil diubah jadi lapangan Kings League inilah. Kings League ini bola-bola Iya, lucu ini. bola-bola lucu ini. Jadi yang menarik tuh memang selain dengan pola aturannya tadi yang apa namanya kalau bersih ngegabung lah semua. Yang utama itu pertama kali pada saat kick off itu bola di tengah, pemain Ya. dari pinggir lapangan, dari luar lapangan itu ngejar ke tengah lapangan, mirip sama kayak polo air kan. Kayak polo air atau Polo kan dodgeball gitu dodgeball, ya. jadi bolanya direbut lah di tengah di bareng-bareng. tengah-tengah, betul. Which mean itu bakal jadi rusuh juga. Iya. Tapi gua nggak tahu nanti strateginya gimana. Kemarin sih pas nonton timnya Chicharito sih udah ada yang tabrakan sih di tengah sih pas Iya. ngambil bola. Betul. Iya. Itu Terus- udah langsung rusuh. Iya, Kayak lang- Hunger Games lu kalau Hunger nonton Games. Hunger Iya. Games. Terus yang kedua aturan yang lucu juga adalah masalah penalti. Penaltinya ngambil konsep
penalti MLS Yang zaman dulu. yang lari Dari dari tengah dari tengah lapangan. lapangan, kipernya boleh bergerak Abis di itu area maju, dia terus- pemainnya punya 5 detik untuk nembak gitu Iya, ya. itu Megang itu, bola itu cuma juga boleh 5 menurut detik. gua salah satu hal yang menarik juga. Terus yang terakhir yang masalah paling tadi yang masalah seru juga ada trading card gamesnya. Kalau di sini Iya, ngomongnya benar. golden card. Jadi pada saat Ada apa aja tuh? sebenarnya ada banyak, tapi pada saat sebelum pertandingan mereka dapat memilih untuk memilih golden cardnya, which mean nanti random. Ya. Terus juga tim satu sama lain nggak bisa tahu tuh cardnya apa Iya, aja. jadi di dalam situ tuh kartu-kartunya tuh ada Free penalti, ada free penalty, ada joker, joker itu bisa jadi kartu apa aja. Iya, imitate jadi kartu apa aja. Imitate jadi kartu apa aja. Terus Habis itu kartu ngambil ada kartu snatch, orang, ada snatch. snatch itu jadinya kalau lawan ngeluarin jurus, lu kayak trap card gitu loh. Jadi Iya, lu bisa kayak pakai trap itu terus card. lu ambil. Asli, maksud Iya, gua ini lu juga curi. ini lucu sih. Menurut gua Nah. ini yang paling seru. Terus ada juga yang lu bikin pemainnya itu Keluar dari lapangan. selama 2 menit. 2 menit. Gitu. Jadi lu punya advantage Iya. kelebihan pemainnya itu. Terus kartu yang paling baru adalah bisa mensummon Pique himself. Anjir, kata gue Nah. pas gue baca, anjir bisa kesummon Pique pede banget nggak tuh? kayak ngesummon apa namanya Dark Magician. Iya, Gila. kayak Blue Eyes White Dragon. Iya. Kayak sespesial itu Pique Gila, dibikin kan. sama dia. Kata gue kayak Gila. lu bayangin lu lagi main bola gitu kan, terus lu summon kartu, saya summon Pique gitu. Maksud Iya, gua, kayak ini tuh kayak random. This is a random football lah menurut gue. Iya. Tapi ini daya tarik yang baru lah, karena mungkin kita ratusan tahun tahu sepak bola ya, mungkin perkembangan yang era modern baru ada ini kan futsal ya. Iya, sepak bola, futsal, Dan udah maksud streetball, freestyle Ya, paling maksudnya, itu dan ya. udah gitu perkembangannya sangat-sangat sedikit sekali gitu, tidak ada perkembangan yang signifikan. Terus hadirlah Pique dengan ide gobloknya. Tapi menurut gua ini salah satu ide jeniusnya dia sih. Ini menciptakan Kings League. Menurut gua ini menarik sih ngelihat dari aturan ini. Memang biarpun tadi kalau lo bahas ada sisi dua mata koin lah ya. Ada yang setuju, udah pasti yang konservatif, selalu seperti itu ya. Kan namanya pembaruan selalu ada pihak konservatif yang melarang, yang tidak suka, dan pihak adaptif atau pihak yang biasanya yang lebih muda tuh menyetujui itu datang Iya, era dan baru. satu lagi yang saya tambahkan dari pembahasan sebelumnya tentang peraturan. Peraturan VAR di sini tuh seru. Iya, gue belum Gue bahas. lupa itu. Ini Peraturan persis kayak bulu tangkis. persis kayak bulu tangkis. Jadi kalau bulu tangkis itu ada istilah challenge. Kalau lu challenge terus challenge lu bener, maka lu bisa nge-challenge lagi nantinya. Tapi kalau challenge lu salah, berkurang challenge-nya kan. Nah, di sini kita Nah, cuma di ada sini satu. Cuma ada satu kesempatan untuk lu nge-challenge VAR gitu. Maksudnya Iya. bukan nge-challenge VAR, bahkan lu minta VAR dong. Nah, Iya, itu kan jadi challenge Iya, tuh. karena di sini sepak bolanya cukup fast pace. Jadi kalau memang wasit lu rasa mengeluarkan keputusan yang tidak tepat, lu boleh men-challenge wasit untuk tolong ngecek VAR. Tolong cek VAR. Dan masing-masing betul. tim cuma hanya mendapatkan satu. Kalau salah, challenge lu angus. Ya. Kalau benar, challenge lu masih dapat Betul. lagi satu. Jadi ini menurut gua ini salah satu aturan yang menurut gua harus diterapin di sepak bola, karena banyak banget di sepak bola, ya apalagi di Piala Dunia lo bisa tahu kan, plus tambahan waktunya bisa 10 menit, 8 Iya. menit, karena itu salah satunya challenge VAR yang terlalu sering gitu loh. Iya, menurut Dan gue ini tidak perlu. kayak bahkan kalau gue sotoy-sotoynya gue ini kayak cara Pique untuk menyampaikan protesnya dia gitu loh. Sindir-sindir halus. Betul, sindir-sindir halus terhadap peraturan VAR ini. Nah, gue balik lagi ke bahasan si Oh, Rangga tadi juga yang ada satu lagi masalah kartu kuning. Kalau kartu kuning di iya. sini, lo kena kartu kuning, lo 2 menit keluar dari lapangan, tapi lo bisa balik lagi. Iya, Kalau lu kena kartu merah, lu 5 menit, pemain lu berkurang 1, tapi nanti setelah 5 menit itu pemain yang lu kena kartu merah bisa lu ganti. Jadi tetap iya itu sebenarnya ada ini loh, golden yellow card itu loh. Jadi kalau lu dapat ya 5 kartu kuning, nah itu pemain lu berkurang 1 tuh. Jadi kayak ada tim foul gitu loh. Kayak gitu basket. lah. Iya, banyak Iya. banget aturan yang dicampur adukan oleh Bapak Tapi Pique sorry ini. kalau salah ya, gue juga masih agak-agak Iya, ya, kita masih keliru nih. masih coba learning, Iya. pelajarin aturan ini, karena menurut gua ini baru banget dan menurut gua pasti akan diimprove Iya. terus-terusan sih. Tapi sama. memang pro dan kontra itu akan selalu ada. Kayak Betul. bahasannya Rangga tadi. Iya. Yang konservatif pasti ada, yang mendukung, yang adaptif juga ada. Betul. Cuman entah kenapa, gua yang biasanya konservatif, gua pun nggak setuju adanya VAR gitu ya. Ya terlepas memang in some way dibutuhin kalau Iya. apalagi kalau international match. Iya. Tapi ya gue tetap yang nggak setuju gitu. Dan teknologi garis gawang pun menurut gua kayak kontroversi itu bagian dari sepak bola. Cuman ya
Ya itulah konservatifnya gue ya, karena gue percaya sama humanity, ya udah jujur aja gitu. Kalaupun ada salah ya nggak apa-apa, yang penting lu maksimal. Ya itu kan naif banget Iya, sebenarnya. iya. Nah tapi gue kebetulan untuk aturan ini, gue setuju sama si Rangga yang adaptif gitu. Justru gue mikir ini tuh jadi revolusioner banget, karena Hmm. anak-anak muda yang sekarang bosan sama sepak bola atau Ya, apapun, yang lebih seneng sama game-game e-sport. iya, dan Ini fast pace. iya, ini tuh bisa jadi apa ya? Jadi penengah Penengah antara lu serunya main pakai main. jurus di e-sport, tapi lu ngelakuin olahraganya beneran Iya. gitu. Menurut gue Jadi ini kan, akan jadi fun, the literally bukan fun football lagi, bener-bener fun gitu. iya Bukan jadi cuma lu kata-kata aja gitu. Kadang kan mm-mm. lu fun football tapi ya masih ada egois main main pengen bagusnya lah gitu. Iya Nah, bener. di Nah, sini aturan ini bener-bener ngebuat tuh ada funnya gitu. Funnya pasti dapat iya, di sini. dan mungkin ini bisa jadi alternatif juga buat kita-kita kalau mau main bola yang misalnya terlalu apa ya, Terlalu ambis terlalu lah. ambis, tapi temen-temennya mungkin yang nggak imbang. Hmm. Ya kita bikin aturan kayak gini Iya, aja, iya, jadi lebih seru lebih seru. Dan gua sih berharapnya sih di Indo kalau dan funnya dapet. ada yang mau ngebawa sih menurut gua, dan jadi sesuatu hal yang resmi sih akan menarik sih. Iya, dan maksud gua kalaupun nanti ada pemain yang jago-jago, ya dia mau jadi pro player bisa juga, Iya, ada iya. alternatifnya gitu. Iya, iya. Terus juga apa namanya, kemarin itu pada saat perilisan awal, jadi pada saat perilisan Kings League ini, jadi dia dibikin live di Twitch sama TikTok. Mm-mm. Katanya viewernya itu hampir sampai ke 1,3 juta peaknya. Dan Jadi itu stream lo, live stream live lo, stream, itu dan lumayan itu lagi banyak ada loh. pertandingan Madrid lawan Athletic Bilbao. Jadi lo bisa bayangin, satu liga amatir gak jelas Iya. fun football, yang satu liga beneran, dan itu viewersnya bisa sepecah itu, bisa dipecah ke Kings League juga. Iya, ya terlepas dari yang nonton bukan supporter Madrid sama Athletic Bilbao, tapi maksud gua ini Disrupsi bisa gitu. disrupsi Iya. juga loh. Dan memang Adanya di Spanyol doang baru iya, ya. iya, dan ini baru ya. di Spanyol karena memang Pique Ah. yang, dan ini tadi kalau ngomongin konservatif, salah satu orang yang pertama kali apa namanya men-challenge dan tidak setuju dengan Kings League ini adalah Javier Tebas. Which Javier mean- Tebas itu presiden La Liga. Betul, Ah. karena menurut dia Oh, ini Kings League bukan bagian dari La Liga ini. bukan, itu mending dia ngomongnya adalah ini adalah sirkus. Bahasa kita tahu dong dengan bahasa yang seperti Bahasa itu. sirkus tuh udah Itu degrading gitu loh. Iya, degrading banget. Tapi maksud gue, Derogatory. iya maksud di sisi lain menurut gue ya, di sudut pandang gue, ketika ya memang selalu akan ada orang yang ketika sesuatu hal baru diciptakan pertama kali tuh nggak semua orang akan selalu setuju dengan pandangan itu sih. Ya, gue setuju. Betul banget itu. Betul banget gitu. Di sisi lain juga awal pertama kali gue denger, gue kira ini ya liga biasa aja gitu, nggak ada hal-hal aneh kayak gitu. Ternyata pas gue denger justru lebih menarik karena sekarang kita mesti akui deh, lo ketika lo nonton bola 2 kali 45 menit memang selalu lo plototin layarnya. Iya. Gue sih tuh biasa gue enggak. Gue pasti akan multitasking, either main HP dulu terus ngeliat lagi. Benar. Atau lu Karena main karena ada jenuhnya ketika lu Ada nonton, apalagi pelan Ada gitu. titik slow pace-nya dulu pasti. Iya, Penurunan kecuali pace-nya. pertandingannya kayak final Piala Dunia kemarin atau Oh, itu gua MU Arsenal kemarin misalnya ya. Ya itu mungkin lu bisa tuh 90 menit bahkan 120 Iya. menit lu ngeliatin itu terus. Tapi karena itu banyak aksi. Banyak aksi. Banyak pertandingan sepak bola itu yang minim aksi gitu. Minim aksi, bener-bener pragmatis gitu. Mungkin Bener. passing-passing di belakang sampai Bener. subuh gitu. Ada kan yang begitu, ada. Iya. Even gue kemarin terakhir Napoli Cremonese Coppa Italia aja gue banyak nggak nontonnya karena banyak main amannya semua ketika Iya. udah kondisi skornya udah lebih menguntungkan di satu tim, ya udah mainnya pragmatis. Betul. Nah, ini bisa jadi alternatif terutama buat anak-anak generasi baru gitu ya. Setuju. Yang mungkin kalau lu mau ngenalin sepak bola ya kayak gini gitu. Iya, itu In a fun way gitu loh. in fun way gitu. Bisa jadi apa ya? Menurut gue ini sisi sepak bolanya tetap dapat kok. Iya, Memang dan- peraturannya aja yang Iya. ada campur-campuran. Iya, gitu. dan menurut gua mungkin agak setuju jika dibilang ini bukan sepak bola, iya, tapi ini ya, adalah bagian dari subgenre sepak bola. Gua harus Betul, bilang ini adalah betul. subgenre sepak bola. menurut gue Futsal terbuka juga aja. subgenre juga dari Iya, sepak bola. sama aja kayak apa ya, kayak musik ada subgenrenya. Iya, masa- Basket menurut gue juga lebih luas lagi, Dan olahraga menurut gua Amerika Javier bisa lebih Tebas luas juga tuh. sok-sokan gitu lo bilangin di sirkus, someday liga lo bakal kalah sama Kings League kayak Pique sih, lo menurut gua lo kebakaran jenggot sih. Iyalah. Tapi maksud gue lo harusnya bisa adaptif gitu, lo bisa menerima perubahannya itu, absorption, habis itu lo jadikan Iya. itu sub league lagi di either di La Liga, jadi La Liga
La King Liga, La Kings League La atau Kings apa? League atau Iya. apapun, Kings La Liga gitu, maksud gue Iya. dijadikan sub liga baru dengan mungkin ada beberapa pemain yang nggak punya wadah untuk itu, dia bisa masuk ke liga yang itu dan bisa dapat karir yang lebih bagus lagi gitu loh. Iya benar, karena Lu bisa membuka lapangan lapangan pekerjaan baru iya, gitu loh. benar dan Gua- hiburan baru Hiburan gitu. baru, dan gue yakin ini gua sih cukup yakin 5 tahun ke depan ini bakal jadi disrupsi di sepak bola menurut sih. gue ini jadi disrupsi sih. Kalau gue ngelihatnya ini Even mungkin nggak tahu, berawal gua dari merasa- akar apa namanya, dari grassroots dulu sih. Maksudnya Iya. kayak bocah-bocah yang tahu ya, kita bikin dia kayak ala-ala Kings League gitu, lama-lama jadi membesar, terus jadi bikin kompetisi di mana-mana, dan Iya. ini jadi besar sih. Tapi gue harus menyeimbangkan argumennya juga, Rang. Bisa jadi Kings League ini cuman 1-2 musim doang bertahan karena memang Mungkin ya nggak ngerasa peraturannya juga kayak terlalu suka-suka. Nah, tergantung sebenarnya ini tuh masih bayi menurut gua. menurut gue masih bayi. Ini tuh bisa dibawa kemana Dan aja. bisa dibawa kemana Kalau aja. kalau di bikinnya rapi, Betul. kalau di packagingnya rapi, menurut gue ini bisa jadi disruptif tadi, Iya. alternatif. Tapi sebenarnya gue sebagai pecinta bola juga gitu ya. Ya ini jadi terhibur alternatif. kok, gue terhibur gitu. Gue Terhibur gak bilang ini nontonnya. sirkus kok ini. Jadi gue kalau mau nonton bola yang jelas ya bola. Bola. Nggak akan ada yang gantiin sepak Betul, bola, bener maksudnya deh. bolanya tetap ya bola sama bola gitu. Tapi kalau gue bosen kayak lihat Kings League Iya, kayak gitu loh maksud Iya. gue, kayak lu gue Jadi- bosan nonton Korea K-drama mulu, gue pengen nonton ini deh misalnya anime, ya udah gitu. Jadi Iya, kayak dan maksud gue ini tuh bisa jadi alternatif tontonan baru karena gini loh, kalau lu emang katakanlah lu bener-bener pecinta bola nih, lu sesering apa sih lu nonton bola, abis itu lu ulang lagi nonton Iya. bola satu pertandingan, iya. kan enggak kan? Nah, Enggak, jadi ini enggak. ya buat ini Nah, aja. gue berharap sih, tontonan dan lain. gue cukup yakin Pique dengan otak bisnisnya sih sangat gila ya. Gue sih cukup yakin dia bakal bisa membesarkan ini. Iya. Gue nggak tahu sampai sebesar apa, tapi kan lo lihat aja di Kings League awal, ownernya udah ada Kun Aguero, ada Casillas, ada Iya. Capdevila juga di situ, ada Chicharito main, Iya, dan bahkan- banyak pemain-pemain dari bahkan fifth pemain tier juga. profesional, ex-profesional gitu ya. Ex-profesional dan pemain amatir mau Liga loh 3, main 4, ke sana 3, 5, gitu. mau main gitu. Dan entah kenapa gue percaya sama Gerard Pique. Gue cukup berubah pandangannya ke Gerard Pique karena gue rasa orang ini otak bisnisnya tuh berjalan sih. Dan Dan memang udah kayaknya terbukti memang loh. emang Terbukti otak dia punya bisnis bisnis dan emang bisnisnya cuan gitu. Iya cuan, kan? gila. Ya, salah satu yang membawa apa namanya Qatar untuk jadi salah satu tuan rumah kan juga Bapak Pique juga kan ya. Iya, dan ada cerita tentang jam Casio tadi Casio, gimana tuh? oh, yang Gua nggak masalah. mau, itu gue nggak mau yang gue yang ambil tuh ceritanya tuh gimana tuh? Iya, yang masalah kan dia kan cerai lah sama Shakira lah karena Iya. karena dia belum nikah, masa cerai? Putus ya, putus ya mungkin ya. Maksudnya udah punya anak, saya tahunya cerai lah gitu lah, Iya, ya, kayak pisah cerai lah ya ya, gitu. kita konservatif Iya, aja deh. konservatif, cerai lah ya, cerai terus habis Iya. itu ya dia memang kan pacaran sama bocah kencur, emang si Pique lagi deketin cewek usia 21 tahun 20 tahunan Lah, gitu. bukannya itu emak-emaknya si Gavi ya katanya? Enggak, Oh, ini enggak. bukan akun gosip. Iya, Kita bukan akun nggak- gosip, iya. tapi itu yang gue baca. Iya, Terus bener, pokoknya. Shakira bikin lagu, ya intinya mengcompare, ya intinya sindir-sindir halus, biasa lah cewek lah, ya kan? iya, Sindir-sindir ala halus. Taylor Lo, Swift gitu iya, lah. yang pertama dia ngomong masa lalu ninggalin, ya gue nggak tahu, nanti koreksi ya teman-teman ya. Yang pertama dia dibilang lu sandingin Ferrari sama mobil murah, terus habis itu yang lucu lu sandingin Rolex dengan Casio gitu. Iya. Habis lagu itu rilis, gak lama besokannya Pique datang bawa mobil yang disebut itu dan juga jam Casio. Dan lo tahu selanjutnya Casio jadi sponsor utama di Kings League. Apa enggak? Itulah gilanya Apa enggak? Pique. Apa enggak keren tuh Itu Pique, hujatan jadi uang itu loh. Iya. Itu literally loh, Bapak. Gila, gue sih pengen jadi orang yang kayak gitu ya. Gue disindir ya hujat, terus gue beneran jadiin duit gitu di situ. Iya, dan Pique di situ kerennya ya dia cukup dewasa untuk Cold banget sih, gue dingin untuk nggak banget ya. ngambil itu Dan dia nggak dan dia gak emosian dan dia gitu. nggak balas Dan- gitu. Maksudnya kalau di kita kan mungkin bikin distract gitu. Iya, atau apa. dipanggil media gitu. Iya. Lu gak gitu ya, main-main panggil polisi. Pique tuh Nggak kayak gitu. yaudah emang gue gini dah gitu. Iya. Terus ya alhamdulillah rezekinya dari Yang sana satu sakit gitu. hati bikin karya, yang satu sakit hati jadi Bikin duit, uang. jadi Iya, sponsor jadi gitu. Maksud gue sponsor. ini di site apapun yang terjadi ya dua-duanya menurut gue keren gitu. Yang satu bikin Iya, karya, yang satu iya, jadi benar, jualan benar. gitu sih. Keren aja sih menurut gue. Iya, iya Shakira dengan kapasitas sebagai penyanyi Bikin karya bisa bikin karya yang bisa diterima orang, Oh, jadi iya. duit juga. jadi duit. Yang Ya satu Pique juga akhirnya apa ya? Gue dicengin gue gak bisa bikin lagu, ayo Ya bikin udah, sponsor bikin aja. sponsor ya. Nyari sponsor lah. Keren sih menurut gue. Gua sih cukup yakin
Ya nanti kita bertaruh lah ya, mungkin podcast ini masih ada 5 tahun ke depan. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan kalau memang ini kejadian beneran kan kita bisa nonton Kings League gitu di Spanyol ya kan. Iya, benar. Membuktikan Dan siapa yang benar gitu. iya, benar-benar. Dan maksudnya nggak ada gunanya juga di hate, karena sebenarnya itu buat alternatif aja. Kalau Iya. lu nggak suka pun nggak usah Iya, ditonton. Iya betul. Tapi kalau ada yang suka ya jangan dikatain juga gitu. Iya, maksudnya gue nggak jadi membenturkan dua fans di sini. Bener, karena bener deh, ini J- nggak akan ngegantiin sepak Iya, bola. sama kayak genre musik lah. Iya, maksudnya lu dengerin lagu, lu suka metal tapi lu dengerin lagu Adele, ya Ya udah. udah gitu. Iya. Ada juga yang suka lagu metal dan lagu Adele gitu. Iya. Jadi sudah. nggak masalah karena itu Iya. bertolak belakang dong. Iya. Nah ini kan juga, tapi nggak ada yang ngegantiin musik metalnya dan nggak ada yang ngegantiin Adele-nya. Iya. Jadi ya Iya. sudah. Jadi kenapa nggak dinikmatin aja? Iya. Gitu. Agree to disagree lah. Iya, betul. Jadi pada intinya memang kita tunggulah Iya. gaungnya Kings League akan sebesar Iya. apa, dan gue berharap mungkin di Indonesia akan ada lapangan futsal yang diubah menjadi arena-arena macam Kings League Iya. gitu loh. Jadi gue bisa nyewa iya. atau ada teman-teman mau ada yang ngajakin kita main iseng. iya, atau ada yang mau nanam modal gitu kan, Iya. kan butuh video untuk VAR. Iya. Nah, Kita itu butuh, kita ngebuka ya. kita nggak buka. Kalau mau ngajak main juga boleh. Iya, atau tapi bapak-bapak ya yang punya itu. duit, Bapak Erick Thohir, Bapak Raffi Ahmad gitu mau Iya. mau bikin gitu Mau bikin apa namanya Kings Bapak, League. atau Bapak Baim Wong dah, kontroversial Iya, sekalian nggak dah, nggak apa-apa. Siapa dia yang punya duit, Bapak Atta Iya, gitu. Misalkan Bap- Bapak Atta kan iya. punya klub futsal, siapa tahu bikin liga Kings League juga gitu di Indonesia. Saya Iya. dukung, saya support, saya datang tiap hari. Iya. Kalau brandingan Anda udah A, ya kami disponsorin aja. Ntar Nggak kami yang B-nya gitu Iya, ya. Iya. nanti kami yang Kita open banget nih. kita yang jadi buat komentator opening Kings League, gak apa-apa dah. Iya, nggak apa-apa. Bener, Di Indo. seru sih. Sumpah, Wih, open bar. Ini kita yang pertama kali bahas loh ini. Iya, kita dihujat juga. Ya nggak apa-apa. Nggak ada podcast lain yang Ada bahas aktif Kings League. gitu ya. Kita doang pertama kali ini. Iya sih. The first one, Bapak Pike dengerin nih. Iya. Kita bahas Kings League pertama ini. Iya, bener juga. The first one ini yang bahas Kings League. Jadi demi eksklusivitas ini harus dinaikin cepat-cepat. Cepat-cepat. Oh, Jadi, Oke. jadi ditunggu Kings League Indonesia, Bapak Pike. Lisensinya tolong dipermudah. Iya, terima kasih. Sekian.